Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sambani Wibowo. Ini saya akan mensimulasikan sebuah sistem smart home menggunakan Arduino untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang mana ini untuk memenuhi tugas nomor 3. Langsung saja. Sini saya menggunakan aplikasi Tinkercad untuk mensimulasikannya. Karena ini merupakan smart home, ini saya menggunakan beberapa sensor dan beberapa outputannya juga. Pertama, saya menggunakan sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini untuk mendeteksi adanya orang di ruangan kamar mandi. Dan bagaimana cara kerjanya, yaitu ketika di ruangan kamar mandi tidak ada orang, maka sensor ultrasonik ini tidak akan mendeteksi dan si outputan ini tidak akan aktif. Nah, si outputan ini digunakan sebagai lampu kamar mandi. Nah, ketika terdeteksi ada orang, maka lampu kamar mandi akan nyala. Seperti itu. Mengapa disimpan di kamar mandi? Karena di kamar mandi tidak selalu ada orang. Makanya dibuatlah sensor ini. Ketika ada orang ke kamar mandi, maka lampunya akan nyala. Dan ketika orangnya keluar dari kamar mandi, lampunya akan otomatis mati. Lalu selanjutnya ini lampu taman yang terintegrasi dengan sensor LDR ini, dia akan nyala otomatis ketika malam hari. Nah, sensornya ini saya menggunakan sensor LDR. Nah, dia untuk menyensor intensitas cahaya. Nah, ketika tidak terdeteksi cahaya atau intensitas cahayanya kurang, maka si lampu ini akan aktif. Namun ketika malam hari, ketika siang hari, dia menerima banyak cahaya dan si lampu ini tuh akan otomatis mati. Lalu selanjutnya ini motor ini untuk gerbang otomatis. Nah, ini untuk push buttonnya. Ketika menekan push button ini, si gerbang akan otomatis membuka. Dan ketika menekan lagi, dia akan berhenti. Lalu selanjutnya ini ada sensor gas. Ini sensor gas ini diletakkan di sekitaran dapur. Ketika ada kebocoran gas, maka si LED ini akan aktif. Nah, lalu ada sensor peer dan buzzer. Sensor peer ini digunakan untuk bel otomatis. Ketika ada tamu di depan rumah, si sensor peer ini akan mendeteksi orang tersebut. Nah, lalu buzzer ini ditempatkan di dalam rumah. Lalu orang rumah akan mengetahui bahwa ada orang di luar rumah. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke pemrogramannya. Nah, ini pemrogramannya. Sensor ping atau ultrasonik ini di pin 10, LED ultrasonik di pin 2, terus lampu ini di pin 7, lalu sensor peer di pin 4. Nah, ini untuk foto sensor di A0 dan buzzer di pin 3, dan pin sensor gas ini di A5, LED gas di pin 8, button di pin 5, motor di pin 13. Ini untuk inisialisasi input outputnya. Nah, di sini ada 5 output. Nah, ini untuk inputnya ada 3. Lalu lanjut, ini untuk program perulangannya. Masuk ke sini, if
kurang dari 336 cm, maka ultrasonic ini si LED-nya akan aktif. Ketika dia mendeteksi ada orang, dia akan aktif, dan ketika mendeteksi di atas 336 cm, maka akan low, akan mati. Nah, ini untuk LDR. Untuk lampu taman, ketika kurang dari 890 pembacaannya, dia akan aktif. Selain dari itu, dia akan low. Lalu sensor peer, ketika peernya aktif atau 1, dia membaca high, maka si buzzernya akan nyala, dan selain dari itu dia akan mati. Nah, ini untuk gerbang otomatis, ketika si push button di on kan, maka motor akan nyala, dan ketika ditekan kembali akan low. Dan untuk gas lebih dari 20 nilainya, maka LED gasnya akan menyala, dan kurang dari 20 dia akan mati. Seperti itu. Lanjut, langsung kita simulasikan. Nah, di sini terlihat lampu taman ini langsung otomatis nyala karena di sini disetting cahayanya, intensitas cahayanya redup ya. Namun ketika intensitas cahayanya kita naikkan, nah perlahan dia akan mati lampunya. Ibaratkan ini siang hari, kita turunkan malam hari, dia akan nyala kembali. Nah, ini untuk sensor ping atau ultrasonic. Ini ibaratkan di kamar mandi, ketika ada orang, dia LED-nya nyala. Namun ketika dia tidak ada orang, di luar jangkauannya, dia LED-nya akan mati. Dia perlahan mati. Ketika ada orang di kamar mandi, nah dia akan nyala kembali. Lalu untuk pintu gerbang, nah ini pintu gerbang menggunakan motor DC, disimulasikannya. Kita tekan saja push buttonnya. Nah, ini terlihat motor DC-nya aktif. Nah, terlihat motor DC-nya aktif, yang artinya dia menghidupkan motornya, dan pintu gerbangnya pun menggeser. Seperti itu. Jika sudah tidak ditekan, maka akan mati. Lalu untuk sensor gas, ini untuk outputannya kita dekatkan. Sensor gas atau sensor ini ya, sensor smoke detector. Nah, terlihat di sini LED-nya nyala. Ketika si gasnya terdeteksi oleh sensor ini, ketika kita jauhkan, nah perlahan dia meredup atau mati. Kita dekatkan kembali, nah dia akan nyala kembali. Lanjut untuk bel otomatis ini, sensor peer, kita simulasikan bahwa ada orang, ada tamu. Kita dekatkan, kita masukkan ke jangkauan ini. Nah, di sini terlihat ya, buzzernya nyala. Itu. Dan di area monitornya pun dia terdeteksi 1. Artinya peer ini aktif. Baik, cukup sekian untuk simulasi smart home dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.